Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak, Ibu, dan Wali calon peserta didik baru di lingkup Kota Metro. Kali ini kita akan membahas masalah PPDB di Kota Metro dan simulasi cara melakukan pendaftarannya. Baik, langsung saja kita eksekusi ya. Di sini kita hanya akan membahas permasalahan umum aja mengenai persyaratan, jalur, dan juga cara melakukan pendaftarannya. Kita bisa lihat dulu mengenai persyaratan-persyaratan umum untuk jalur SMP. Di sini yang saya beri contoh, untuk jalur SD tidak berbeda, yang dibentukkan juga sama. Jadi kita langsung saja ke sini. Yang pertama adalah untuk persyaratan umum yang diperlukan untuk siswa SMP, ini calon siswa usia maksimal 15 tahun. Melakukan pendaftaran secara online dan nanti ada beberapa dokumen yang diperlukan yang harus diupload pada saat melakukan pendaftaran. Sedangkan kalau untuk SD, usia minimal 6 tahun dan juga maksimal 12 tahun untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan sama. Calon peserta didik baru akan diminta untuk mengupload pas foto berwarna, ini 3x4 soft copy ya, dalam bentuk file. Ukuran maksimalnya adalah 2 MB dan dalam format JPEG. Kemudian akte kelahiran asli atau surat keterangan lahir yang asli ini nanti di-scan dan dibuat dalam format PDF dengan ukuran tidak lebih dari 2 MB. Ijazah asli atau surat keterangan lulus asli atau sejenisnya ini juga dibuat dalam bentuk PDF dan berukuran juga sama, tidak lebih dari 2 MB. Ini hanya untuk yang jenjang SMP ya, sedangkan untuk SD tidak perlu ijazah asli. Kemudian kartu keluarga asli yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak orang tua atau wali yang bermaterai 10.000 dan sudah ditandatangani, ini di-scan juga. Kemudian ini surat pertanggungjawabannya bisa diunduh di website PPDB atau nanti kami sediakan juga untuk situs SMP1, nanti bisa mengunduh surat pernyataannya. Akan ada 4 jalur pendaftaran PPDB, yaitu yang pertama jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua dan anak PTK, serta jalur zonasi. Kita lihat masing-masing aturannya secara lebih detail. Di sini untuk jalur prestasi terbagi menjadi 2, yaitu prestasi akademik berdasarkan rankingan rekapitulasi nilai raport yang sudah dimelalui ketetapan Kepala Disdikbud Kota Metro. Ini ada sejumlah 62 siswa dengan nilai tertinggi di Kota Metro. Namun, nanti pada saat pendaftaran itu hanya bisa diterima sebanyak 10 orang per satu sekolahan. Jadi katakanlah misal ke 62 siswa tersebut mendaftar ke satu sekolahan, maka nanti akan diurutkan dari ranking yang tertinggi sampai ranking ke-10, sedangkan yang urutan ke-11 dan seterusnya nanti akan dialokasikan ke sekolah pilihan yang kedua. Lalu berikutnya ada prestasi lagi non-akademik. Ini yang berdasarkan urutan peringkat yang telah ditetapkan dan diverifikasi oleh Disdikbud Kota Metro dan mengunggah piagam bukti prestasi asli. Adapun untuk jalur prestasi non-akademik yang ini bisa melakukan pendaftaran hanya yang memiliki sertifikat atau piagam dari KSN, Kompetensi Siswa Nasional, KOSN, FLS 2N, opsi, dan juga KONI. Sedangkan untuk kuota dari jalur prestasi ini sebanyak maksimal 30%. Jadi kalau tadi udah 10 orang diambil untuk jalur prestasi akademik, maka hanya tinggal tersisa 71 orang untuk prestasi non-akademik. Yang berikutnya, untuk afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah dikhususkan untuk penduduk yang berdomisili di Kota Metro, kemudian penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, serta nanti melampirkan surat pernyataan orang tua atau wali, dan nanti dilakukan verifikasi awal oleh dinas. Jadi kalau tadi saya sedikit lupa, untuk prestasi ini selain persyaratan umum ya, untuk prestasi berarti harus unggah dokumen sertifikat asli atau piagam penghargaan. Sedangkan untuk afirmasi diunggah dengan tanda bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu. Untuk kuotanya sendiri minimal 15% atau sejumlah 41 orang. Yang berikutnya adalah untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak PTK. Jadi ini dikhususkan untuk calon peserta didik yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Yang harus dibuktikan atau dokumen tambahan yang harus nanti diupload adalah surat penugasan
dari instansi, lembaga, atau kantor perusahaan yang mempekerjakan, ini juga akan dilakukan verifikasi awal di Distrik-Bud. Jadi ketiga jalur ini, prestasi, afirmasi, dan juga jalur perpindahan tugas, ini dilakukan verifikasi awal oleh Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Ini adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi dan diprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Sedangkan kuotanya sendiri minimal 50%. Kalau untuk SMP 1 ya, ini adalah 135 orang. Kalau untuk yang pindah tugas tadi sejumlah 5% ya. Ini adalah kuota untuk SMP 1 dengan total jumlah kursi yang tersedia adalah 270. Untuk sekolah lain nanti bisa dilihat dari situs web PPDB, di mana di situ sudah tertera berapa kuota masing-masing dan juga jumlah daya tampung tiap-tiap sekolah. Berikutnya kita akan membahas mengenai jadwal pendaftaran. Nah, ini seluruh pendaftaran dilakukan secara online untuk jenjang SMP. Jalur prestasi afirmasi pindah tugas itu pendaftarannya tanggal 24 sampai tanggal 28. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 28 Juni pukul 3. Kemudian untuk peserta didik yang diterima dari ketiga jalur ini itu harus melakukan daftar ulang pada tanggal 3 dan tanggal 5 Juli dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Sedangkan untuk jalur zonasi ini dilaksanakan setelah pelaksanaan ketiga jalur di atas selesai dilakukan. Pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Untuk pendaftaran hari-hari biasa ini dilakukan dari jam 8 sampai dengan jam 2. Sedangkan untuk hari terakhir tanggal 2 Juli ini hanya dibuka sampai dengan pukul 12 siang. Lalu pengumumannya dilakukan pada pukul 5. Dan daftar ulang ini juga sama seperti jalur sebelumnya dari tanggal 3 dan tanggal 5 Juli. Pada saat melakukan daftar ulang, pendaftar yang diterima menunjukkan seluruh dokumen asli. Jadi di bawah semua yang diunggah pada saat melakukan pendaftaran seperti akte lahir, kartu keluarga, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua dan juga ijazah itu di bawah. Kemudian tunjukkan juga kartu identitas anak KIA ya yang asli, dan juga pada saat setelah melakukan pendaftaran itu jangan lupa untuk mencetak kartu pendaftarannya. Kartu pendaftaran ini juga wajib dibawa. Lalu difotokopi masing-masing satu, kemudian itu diserahkan. Jadi yang asli-asli ini ditunjukkan, nanti dibawa pulang kembali, sedangkan yang fotokopinya nanti akan ditinggal pada saat melakukan daftar ulang. Oke, nah mekanismenya nanti siswa ini membuat akun sendiri, kemudian kalau setelah berhasil melakukan akun, melakukan pendaftaran mandiri dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian menunggu hasil verifikasi. Nanti verifikasinya dilakukan oleh panitia, jadi ada 2 buah verifikasi. Kalau untuk pada jalur yang prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas, itu adalah verifikasi data diri dilakukan oleh panitia sekolah, sedangkan verifikasi mengenai prestasinya, keabsahan piagam, kemudian keikutsertaan ke dalam penanganan keluarga tidak mampu, serta surat tugas pindah orang tua itu nanti yang memverifikasi dari dinas secara langsung. Kalau dari kedua panitia tersebut, dari dinas dan sekolahan sudah menyatakan oke, berkas memenuhi syarat, baru bisa dikatakan sebagai seorang kandidat. Nah, nanti tinggal dilakukan seleksi oleh sistem berdasarkan ketentuan yang berlaku. Calon siswa ini harus selama proses pendaftarannya dia silahkan memeriksa apakah dia status verifikasinya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai maka silahkan melanjutkan dengan mencetak kartu pendaftaran. Namun apabila pendaftarannya ditolak dalam artian belum sesuai, nanti akan tertulis apa yang masih harus diperbaiki, apa yang harus dilengkapi. Nanti calon peserta didik ini bisa melengkapi. Nanti prosesnya akan kembali ke nomor 2, jadi diverifikasi lagi oleh panitia. Dan nanti pada saat pengumuman itu bisa dilihat hasilnya apakah saya diterima atau tidak. Itu bisa di website langsung metroppdbonline.com, atau kalau di SMP 1 silahkan mengacu ke smp1metro.sch.id. Jangan lupa seluruh proses dalam PPDB ini gratis. Apabila Bapak Ibu memerlukan brosur ini bisa diunduh secara langsung pada website smp1metro.sch.id. Nanti tinggal pilih saja di sisi sebelah kiri, ini ada penerimaan peserta didik baru, kemudian nanti silahkan diunduh. Ini untuk surat pernyataan belum kami upload, nanti akan segera kami upload. Baik, sekarang kita akan melakukan simulasi pendaftarannya. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan membuka website metroppdbonline.com. Untuk jenjang SD, silahkan pilih logo SD ini.
Sedangkan untuk jenjang SMP, nanti silahkan memilih yang gambar OSIS. Berikutnya, ada tombol klik di sini, silahkan diklik saja. Ini untuk SD, dan yang untuk SMP, tombolnya berwarna biru. Oke. Nah, lalu di sini pada saat setelah dilakukan klik, di sini ada beberapa menu, ada beranda, ada pendaftaran, ada ketentuan umum, kontak, dan login. Login ini dilakukan apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun. Jadi sudah punya akun, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, suatu saat pengen mengecek kembali status verifikasinya, maka dilakukan di sini. Pada tampilan ini silahkan di scroll ke bawah saja atau klik pendaftaran boleh SD SMP. Kita scroll saja ke bawah ya. Kita geser ke bawah. Nah, untuk SD silahkan di sini ada menu pendaftaran dan ada logo SD, diklik saja. Sedangkan untuk yang SMP di sini juga sama, silahkan ke bawah lalu diklik saja. Berikutnya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri, di sini untuk jenjang sekolah dasar hanya tersedia 3 jalur, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan zonasi. Sedangkan untuk SMP di sini tersedia 4 jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan informasi. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai dengan jalur yang diinginkan. Di sini saya akan mensimulasikan pendaftaran untuk sekolah menengah pertama. Pada jenjang SD jalurnya sama. Pendaftaran yang dilakukan sama, dokumennya juga sama, kecuali dokumen ijazah dan surat keterangan lulus, karena untuk jenjang SD tidak harus lulus TK, tidak harus masuk TK. Oke ya, kita coba dulu ke jalur afirmasi. Setelah salah satu jalur dipilih, maka di sini akan muncul ada info, ada aturan, ada jadwal, lokasi, alur, dan daftar. Silakan dibaca dulu mengenai infonya, kemudian mengenai jadwal sesuai seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini mungkin belum diperbaiki, belum diupdate, nanti akan diupdate dalam waktu sesegera mungkin oleh tim pengembangnya. Kemudian ini adalah lokasi. Nah, lokasi ini berisi alamat dari masing-masing sekolah yang ada di Kota Metro yang membuka jalur pendaftaran secara online. Termasuk di sini sudah ada kuotanya. Ada kita menerima 9 rombel, total penerimanya 270 siswa dengan masing-masing kuotanya ya. Sesuai jalur. Nah, SMP 2 ada, SMP 3 ada, dan seterusnya. Nanti silahkan dicek. Untuk jenjang SD pun demikian. Seandainya kita memilih afirmasi, di sini juga ada, termasuk lokasinya, sudah ada berapa jumlah kuotanya. Oke, selanjutnya kita langsung saja melakukan pendaftaran. Klik pada daftar ini, lalu di sini masukkan NIK, nomor induk kependudukan siswa. Silahkan dilihat pada kartu keluarga, nomor induknya berapa, dan itu diketik aja sebanyak 16 digit. Jadi misal saya ketik saja di sini, ini sembarang saja karena kita masih simulasi ya, sebanyak 16 digit. Ini kalau kurang ada terangan, silakan masukkan sejumlah 16 digit. Jadi saya masukkan saja sementara, kemudian diisikan nomor handphonenya. Untuk passwordnya silahkan dibuat sendiri, yang gampang diingat saja, jangan dibuat yang terlalu susah. Misalnya saya isi saja di sini uji coba. Nah, kalau tadi tulisannya pakai huruf apa sih, besar kecil segala macam, Bapak Ibu bisa intip tadi tulisannya. Oh, tulisannya ini. Coba. Lalu konfirmasi password, di sini juga saya buat dengan password yang sama, uji coba. Intip juga sudah sama belum? Oh, salah. Ini yang satu uji coba, yang satu kurang huruf O. Nah, saya samakan. Baik. Berikutnya, nama lengkap siswa. Silakan saya isikan saja sembarang. Masih. Kemudian pilih jenis kelamin, kemudian pilih tempat lahir. Misalnya di Metro. Pilih tanggal lahirnya. Oke. Di sini untuk memilih tanggal lahir untuk siswa saya tulis saja sini 2008 misalnya, kemudian tanggal 17. Nah, nanti akan ada tertera di sini umur Anda berapa gitu ya, per hari Rabu tanggal 1 Juli. Lalu kemudian menentukan lokasi tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Caranya adalah Bapak Ibu klik aja di sini, atur dan sesuaikan titik koordinat Anda saat ini. Kemudian tinggal disesuaikan di mana lokasi tempat tinggal Bapak Ibu. Nah, ini silahkan diperkecil dulu untuk melihat posisinya. Ini masih di Kota Bandar Lampung. Kita perkecil saja dulu. Oke. Next, ini gambar simbol biru ini untuk titik lokasi ini kita klik ya Bapak Ibu, klik kiri, tahan, dan geser ke kisaran Kota Metro dulu. Ya, baru kemudian kita zoom kembali.
untuk meletakkan di posisi yang tepat. Nanti tampilan ini pada saat dilakukan pendaftaran yang asli ini akan tertera seperti yang ada di Google Map. Ya Bapak Ibu, jadi ini sementara mungkin tampilannya masih seperti ini, tapi nanti akan mirip seperti yang muncul di Google Map. Baik, ini saya letakkan saja kira-kira posisinya di sini. Kalau memang sudah oke ya, atau kalau mau digeser lagi belum tepat gitu misalnya di sini, boleh silahkan. Kemudian disimpan perubahan. Kalau sudah selesai ya, di sini, sisi kanan bawah ada simpan perubahan, silahkan diklik untuk menyimpan titik koordinatnya. Simpan. Nah, berikutnya silahkan dimasukkan alamat sesuai yang tertera pada KK. Misalnya, untuk provinsi silahkan diketik begini, Lampung. Kemudian kalau sudah muncul silahkan diklik ke Lampungnya. Untuk kota kabupaten juga gitu, tulis saja kota metro. Kemudian diklik kota metronya, kecamatan dipilih salah satu, dan kelurahannya dipilih juga yang muncul berdasarkan kecamatan tadi. Sebelum Anda membuat akun, silahkan dilakukan centang. Dengan ini saya bertanggung jawab atas data yang telah diisi dengan baik dan benar. Centang dulu, kemudian Bapak Ibu buat akun. Jangan lupa ya, tadi yang diperlukan adalah nick-nya ini dan juga passwordnya uji coba. Oke, sekarang saya buat akun. Baik, secara otomatis Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini setelah pembuatan akun. Di sini adalah untuk melakukan login dan melanjutkan ke proses pendaftaran. Nah, ini sama Bapak Ibu ya. Tampilan ini sama dengan apabila Bapak Ibu mengklik tombol login yang ada di sini. Di atas ini sama. Oke, kita sekarang memasukkan nomor tadi yang sudah kita masukkan, nick-nya. Dengan passwordnya tadi adalah uji coba. Coba diintip lagi. Ya, sudah oke. Kalau sudah oke, silahkan tekan login. Ke notifikasi sukses, tunggu sebentar. Berikutnya di sini akan muncul laman untuk melakukan perubahan data-data yang lain, misalnya untuk foto dan juga mengupload dokumen-dokumen. Ini kita pertama kali akan diarahkan pada menu dashboard. Di sini adalah keterangannya, nama dan segala macam. Yang kita lakukan sekarang adalah kita melakukan update data. Update data pribadi bisa di profil dulu. Profil ini adalah data-data pribadi kita. Ya. Nah, di sini kalau memang namanya sudah oke, namanya sudah lengkap, tanggal lahir sudah benar semua, silahkan langsung klik simpan saja. Ada data berhasil diupdate ya, sukses. Nanti kita dikembalikan lagi ke halaman dashboard, kita buka kembali profil. Lalu sekarang kita akan mengupload foto. Di sini ada keterangan dimensi yang disarankan 300-300 pixel rasio 1:1, tipe file JPEG atau PNG dengan maksimal ukuran 2 MB. Untuk ganti fotonya kita choose file. Kemudian kita nanti akan diarahkan di mana letak fotonya disimpan, foto yang akan diupload. Misal saya akan menggunakan ini saja fotonya. Oke. Kemudian open ya, tekan open sehingga fotonya sudah muncul di sini. Kalau sudah, geser ke atas sedikit Bapak Ibu, ada simpan, silahkan diklik. Kita akan kembali lagi ke halaman dashboard. Ya. Sekarang kita cek lagi pada bagian profil. Data alamat sudah benar. Oke, ini adalah titik koordinat yang kita klik tadi. Titik koordinatnya ini nanti apabila ada kesalahan bisa diperbaiki, tapi bukan pada saat uji coba ya. Simulasi ini nanti akan terkunci sementara. Namun pada saat lakukan pendaftaran yang asli, ini nanti akan bisa diubah titik koordinatnya. Passwordnya apabila mau diganti Bapak Ibu silahkan diganti passwordnya. Ketikkan password lama lalu masukkan password yang baru dan nanti disimpan. Jangan lupa untuk disimpan. Apabila Bapak Ibu sudah pernah melakukan pendaftaran tapi lupa password, ini nanti harus menghubungi ke Dinas Pendidikan supaya di reset passwordnya. Kalau untuk di sekolah tidak bisa. Baik, yang berikutnya kita ke PPDB. Ini mulai melakukan pendaftarannya. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita memilih sekolahnya yang mana. Ada 2 pilihan yang disediakan. Jadi Bapak Ibu boleh memilih 2 sekolah. Pilih pertama misalnya di SMP 1 dan yang kedua misalnya di SMP
2 begitu saja ya, atau yang berdekatan 1 3 atau 1 5 yang berdekatan. Kemudian kalau sudah disimpan kembali. Berikutnya di sini masih tetap muncul persyaratan belum lengkap karena memang yang lain belum kita lengkapi. Kita kembali lagi ke PPDB, menu PPDB. Sekarang kita data persyaratan dilengkapi dulu. Pertama, upload akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah, silahkan pilih file. Yang diminta adalah file PDF di sini. Filenya PDF ukuran 2 MB. Harus bentuk file PDF ya. Baik, kita akan diarahkan di mana letak akte kelahiran tadi. Misal ini saya upload. Oke. Kemudian berikutnya menuliskan asal sekolah. Apakah Bapak Ibu dari dalam kota metro atau dari luar kota metro. Kalau dari dalam kota metro tinggal diisi asal nama sekolahnya, kemudian pilih tahun ajaran, nanti tahun lulus yang dimaksudkan. Jadi kalau lulusnya tahun ini berarti 2021, kalau tahun kemarin berarti 2019-2020. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau Bapak Ibu memilih lokasi sekolah asal luar metro, maka harus mengupload surat keterangan pindah rayon. Ya, misal kita pilih saja dari sekolah asal luar metro. Saya choose file, surat keterangan pindah rayonnya. Saya upload kembali tadi PDF yang sama saja sebagai contoh. Baru berikutnya menuliskan nama asal sekolah. Ya, misalnya semacam ini. Kemudian tahun ajarannya saya pilih tahun ajaran yang sekarang lulusnya. Dan berikutnya upload surat hasil ujian sekolah. Sama juga file PDF ukuran 2 MB. Kemudian upload kartu keluarga 2 MB juga PDF. Ini semua asli ya Bapak Ibu, yang di-scan dibuat PDF asli yang diupload. Kemudian upload bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, karena kita tadi mendaftarnya adalah afirmasi, maka di sini harus upload bukti keikutsertaan. Kalau kita tadi daftarnya prestasi, maka harus mengupload file piagam atau dokumen. Sedangkan kalau pilihnya ada pindah tugas orang tua, maka harus mengupload surat pindah, surat tugasnya yang asli. Kalau untuk prestasi sendiri, baik, sekarang saya langsungkan lagi. Saya masukkan lagi di sini bukti keikutsertaan. Saya kembali upload surat yang sama saja untuk contoh. Dan yang terakhir adalah upload surat pertanggungjawaban mutlak orang tua wali. Nah, ini bisa Bapak Ibu download di sini atau nanti kami upload di web SMP 1 ya. Misalnya saya lakukan download dulu. Nah, surat pernyataannya kira-kira seperti ini. Ini yang dari situs PPDB-nya. Nanti tinggal Bapak Ibu print dulu, kemudian ditanda tangan dan ditempel materai, kemudian ditanda tangan, lalu di-scan sebagai PDF dan di-upload di sini. Ukurannya juga 2 MB ya, di-upload di sini. Ini saya kembali lagi upload untuk melengkapi persyaratan. Ya, nah apabila sudah Bapak Ibu, sini sudah kita cek dulu. Surat pernyataan sudah, surat keikutsertaan sudah, upload kartu keluarga sudah, SKHU sudah, pindah rayon sudah. Kita langsung saja sekarang disimpan. Oke. Dan akan kembali ke dashboard. Nah, sekarang tulisannya persyaratan telah lengkap. Data sedang tahap verifikasi petugas. Maka ditunggu saja Bapak Ibu. Sedangkan yang ini adalah menu pendaftaran untuk siswa dengan prestasi akademik. Ini adalah menu pendaftaran untuk siswa dengan prestasi akademik. Secara otomatis apabila siswa dengan prestasi akademik, maka dia tidak ada upload-uploadan penghargaan. Jadi hampir seperti untuk jalur zonasi. Hanya yang diminta diupload hanya akte kelahiran, surat hasil keterangan hasil ujian sekolah, kartu keluarga, dan juga surat pertanggungjawaban. Ini adalah contoh data persyaratan yang harus diupload untuk jalur prestasi non akademik ya. Sama Bapak Ibu bisa lihat di sini upload akta kelahiran atau surat kenal lahir, SKHU atau hasil ujian, kemudian upload kartu keluarga. Nah, pilih penghargaan dan prestasi. Ini dipilih dulu prestasinya apa. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini yang saya pilih yang paling bawah deh, misalnya untuk juara 3 KONI Bregu tingkat kota metro misalnya. Kemudian kita upload bukti sertifikatnya dan juga nanti terakhir diupload surat
pertanggungjawaban mutlak dari orang tua ataupun wali. Sedangkan yang ini adalah untuk menu zonasi. Yang diupload adalah surat keterangan terlahir, asal sekolah, surat hasil ujian, kartu keluarga, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi kalau zonasi tidak ada bukti prestasi, surat tugas orang tua maupun keikutsertaan dalam program keluarga kurang mampu. Untuk memeriksa status pendaftaran, Bapak Ibu bisa melihat kembali dari sini. Buka kembali Metro PPDB Online, kemudian pilih OSIS, gambar OSIS untuk SMP, dan lalu langsung lakukan klik di sini dan pilih login ya Bapak Ibu. Di sisi kanannya login. Kemudian masukkan nomor pendidik NIK-nya dan passwordnya, lalu lakukan login. Setelah berhasil login, lihat kembali, pertama dilihat informasinya. Nah, berikut adalah contoh untuk perbaikan data apabila terverifikasi tidak sesuai. Ini masuk ke akun siswa ya. Kemudian nanti di sini dibaca tidak sesuai, segera perbaiki dengan warna merah. Apa yang harus diperbaiki yaitu surat pernyataan belum diberi materai. Maka yang harus dilakukan adalah klik dulu tombol perbaiki data. Ini fungsinya untuk membuka menu update tadi. Lalu kalau sudah masuk ke menu PPDB-nya dan diupload ulang untuk file surat pertanggungjawabannya, dipilih ulang dan diupload. Nah, begitu caranya. Misal ini saya pilih ya. Lalu langsung saja tekan simpan. Sedangkan yang lain tidak perlu diupload lagi karena sudah ada tersimpan di dalam database. Kalau data sudah berhasil diupdate gitu, coba cek kembali ke dalam dashboard. Nah, persyaratan sudah lengkap, pesan tadi sudah hilang ya, pesan tentang ketidaksesuaian data tadi. Habis ini ditunggu kembali dan nanti kapan-kapan dicek kembali apakah sudah diterima atau belum. Dan kemudian Bapak Ibu bisa cek apakah sudah masuk ke dalam kandidat atau belum. Ya, kandidat atau belum. Misalnya Bapak Ibu namanya di sana sudah tidak ada keterangan apa-apa di bagian dashboard tadi, tapi pada bagian kandidatnya di sini pada sekolah pilihan Bapak Ibu kok tidak ada, ya nama siswa yang tidak ada, maka coba cek pada sekolah pilihan keduanya. Jadi misalnya tadi di 1 dan 3, maka coba cek di nama ketiganya sudah ada atau belum namanya di sana. Baik ya, kalau dicek dari 1 dan 2 belum ada, maka berarti prosesnya masih belum selesai, proses verifikasinya. Jadi ngeceknya di sekolah pilihan pertama, lalu cek di sekolah pilihan kedua. Kalau dua-duanya belum ada pada kandidat, berarti proses verifikasi belum sesuai. Silahkan ditunggu saja Bapak Ibu ya. Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan sekitar PPDB Kota Metro. Untuk akses SMP 1 silahkan dicek ke alamat smp1metro.sch.id, kemudian klik link pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 tahun 2021. Nanti informasi terupdate akan kami masukkan ke sini. Terima kasih. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.